Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. 5 juta Banser se-Jawa akan gelar apel kebangsaan. Barisan Ansor Serbaguna atau Banser akan menggelar apel kebangsaan untuk merespon dinamika politik belakangan ini yang berpotensi mengancam keutuhan bangsa. Apel yang akan diikuti anggota Banser sepulau Jawa ini diharapkan mampu membangkitkan kembali kesadaran seluruh elemen bangsa akan pentingnya makna persatuan dan kesatuan. Ketua Umum Pimpinan Pusat Gerakan Pemuda GP Ansor Yakut Holil Qomas mengatakan apel kebangsaan akan digelar secara virtual atau daring dengan melibatkan kader-kader Banser di seluruh Pulau Jawa pada hari Minggu 29 November. Baru Yakut sendiri, apel yang melibatkan kader inti GP Ansor sengaja digelar karena adanya perbedaan pandangan politik ataupun agama yang muncul akhir-akhir ini menyebabkan polarisasi di tengah masyarakat. Katanya, jika kondisi ini tidak diantisipasi sejak dini dan kurang disikapi dengan baik, maka akan sangat memungkinkan bisa mengoyak tatanan persatuan bangsa. Apel ini untuk mengingatkan kembali kepada seluruh elemen bangsa bahwa menjaga persatuan dan kesatuan dalam perbedaan pandangan politik ataupun agama adalah satu-satunya cara yang harus dipertahankan. Begitu kata Yakut dalam keterangannya di Jakarta pada hari Jumat 27 November. Lewat apel kebangsaan, kata pria yang akrab disapa Gus Yakut itu, pihaknya juga mengingatkan kepada semua pihak bahwa dialog adalah jalan terbaik untuk menyelesaikan persoalan bangsa. Untuk itu, lanjut GP Ansor dan Banser, mereka mengimbau kepada semua pihak untuk menghindari aksi-aksi pemaksaan dan kekerasan demi kepentingan politik. Gus Yakut menegaskan, imbauan tersebut penting karena bangsa juga tengah memiliki gawe besar, yakni pemilihan kepala daerah atau pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Di tengah agenda demokrasi di masa pandemi ini, pihaknya juga mendorong agar masyarakat saling menjaga protokol kesehatan yang telah disepakati, bukan malah merusak sehingga mengakibatkan penanganan COVID-19 kian banyak menghadapi kendala. Terhadap kelompok-kelompok yang berupaya mengacaukan bangsa Indonesia, Gus Yakut mengingatkan agar mereka segera menghentikan niatnya tersebut. Jika hal ini tak diindahkan, maka jutaan kader Banser siap membantu pemerintah untuk menghadapinya. Kepada para penumpang gelap, jangan sekali-kali memaksa kehendak. GP Ansor dan Banser akan bersama-sama TNI Polri melawan setiap bentuk upaya memecah belah persatuan dan kesatuan, tegas Panglima tertinggi Banser tersebut. Meski dilaksanakan secara virtual, kegiatan ini akan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Sebagai inspektur upacara pada apel kebangsaan nanti, yaitu Sekretaris Jenderal Abdul Rahman, sedangkan Ketua Umum PBGP Ansor Yakut Holil Qomas akan menyampaikan orasi kebangsaan. Adung Sapaan Sekjen Ansor menambahkan, peserta apel sifatnya terbatas karena hanya mengikutkan perwakilan dari masing-masing pengurus cabang dan wilayah dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. Mereka pun mewakili 5 juta kader Banser yang ada di Pulau Jawa. Begitu kata Adung. Salam perpisahan Jokowi dengan NU dan Muhammadiyah. Presiden Joko Widodo sepertinya ingin menyudahi hubungan baik dengan organisasi kemasyarakatan ormas Islam terbesar di negeri ini, yaitu Nahdlatul Ulama atau NU dan juga Muhammadiyah. Setidaknya hal itu tercermin saat orang nomor satu di Indonesia ini mengabaikan masukan dari kedua ormas tersebut. Masukan yang dimaksud berkaitan dengan penyelenggaraan Pilkada Serentak 2020 pada 9 Desember mendatang. NU dan Muhammadiyah sama-sama mendesak agar Jokowi meninjau ulang atau bahasa lainnya yang menunda gelaran pilkada. Keduanya kompak bahwa keselamatan rakyat menjadi yang utama, sementara gelaran pilkada di masa pandemi amat berbahaya bila dilanjutkan. Namun masukan dari ormas Islam yang biasanya didengar itu ternyata diabaikan Jokowi. Melalui juru bicara Presiden Fajrul Rahman, pemerintah memastikan tidak akan menunda pilkada. Alasannya karena penyelenggaraan pilkada tidak bisa menunggu pandemi berakhir dan tidak satu negara pun yang tahu kapan pandemi COVID akan berakhir. Selain itu, Fajrul juga mengurai bahwa tidak ditundanya pilkada bertujuan untuk menjaga hak konstitusi rakyat, hak dipilih dan hak memilih.
Alasan yang diutarakan pemerintah melalui Fajrul sekilas tampak masuk akal, tapi jika dikaji lebih dalam mengenai substansi pendirian negara, maka alasan NU dan Muhammadiyah meminta pilkada ditunda lebih realistis. Ada adagium dari filsuf Romawi, Cicero, berbunyi salus populi super lex exto. Keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi bagi sebuah negara. Artinya, keselamatan rakyat tak bisa ditawar lagi dan harus didahulukan, termasuk jika pilkada menjadi ancaman bagi nyawa rakyat. Bagi Jokowi, NU dan Muhammadiyah merupakan ormas penting. Keduanya menjadi ujung tombak pemerintah dalam menangkal radikalisme. Mantan wali kota Solo itu juga lebih senang bercengkerama dengan keduanya ketimbang dengan kelompok ormas yang berafiliasi dalam aksi 212. NU dan Muhammadiyah bahkan menjadi pembela saat Jokowi dikeroyok aksi 212 itu. Setidaknya hal itu tercermin dari penegasan kedua ormas untuk tidak ikut terlibat dalam aksi. Khusus untuk NU, perannya pun lebih besar. Kalangan Nahdliyin dan Mujahid 212 kerap berhadapan-hadapan saat Pilpres 2019 yang lalu. Nahdliyin yang Rois Amnya, Ma'ruf Amin digayat sebagai wakil presiden, mayoritas merapat ke Jokowi. Sementara Mujahid 212 yang ingin menyudahi kepemimpinan Jokowi kompak berada di barisan Prabowo Subianto. Namun titik akhir kemesraan ini sepertinya sudah terlihat. Pengabaian Jokowi atas saran mengutamakan keselamatan rakyat yang disampaikan NU Muhammadiyah jadi salam perpisahannya. Salam perpisahan pun bisa dibatalkan andai Jokowi tampil ke publik dan meralat apa yang telah disampaikan juru bicaranya, Fajrul Rahman. Sebelumnya diberitakan bahwa Jokowi tengah kegeraman tentang NU dan Muhammadiyah. Pemerintah bersama DPR, KPU, Bawaslu, dan juga DKPP menyepakati Pilkada serentak 2020 tetap digelar 9 Desember mendatang. Presiden Joko Widodo juga telah menegaskan pelaksanaan pilkada tidak akan ditunda lantaran pemerintah tidak bisa memastikan kapan pandemi virus akan berakhir. Presiden Jokowi lewat juru bicara Istana Fajrul Rahman mengatakan bahwa pemungutan suara pilkada di 270 daerah di Indonesia akan tetap dilaksanakan serentak pada 9 Desember 2020 mendatang. Pilkada 2020 tetap sesuai jadwal 9 Desember. Berbagai penolakan terkait penundaan pilkada yang datang dari masyarakat, partai politik hingga ormas Islam seperti PBNU dan juga PP Muhammadiyah cenderung diabaikan. PBNU dan juga Muhammadiyah mengusulkan agar pilkada serentak 2020 ditunda seiring pandemi COVID-19 yang belum berakhir. Pasalnya, jumlah kasus positif COVID-19 terus meningkat dan saat ini mencapai 248.852 per 21 September 2020. Angka ini pun diprediksi akan terus melonjak hingga akhir tahun. Pengamat politik Universitas Al-Azhar Indonesia, Ujang Komarudin, menilai relasi Jokowi dengan PBNU dan Muhammadiyah yang notabene ormas Islam terbesar di Indonesia kemungkinan akan rusak ke depannya. Hubungan kedua ormas tersebut dengan pemerintah bisa saja akan kusut ke depan, karena usulan kedua ormas tersebut tak didengar oleh Jokowi. Begitu kata Ujang kepada CNN Indonesia. Ujang juga mengatakan PBNU dan Muhammadiyah berbicara penundaan Pilkada 2020 atas nama umat agar masyarakat tak menjadi korban ganasnya virus corona saat penyelenggaraan kontestasi politik elektoral 5 tahunan itu. Jika kedua ormas terbesar di Indonesia saja tidak didengar, apalagi suara rakyat. Saat ini aspirasinya tak diindahkan. Jadi relasi kedua ormas dengan pemerintah bisa saja ke depan akan buruk. Pengamat politik LIPI, Wasisto Raharjo Jati menilai perbedaan pendapat soal penundaan pilkada tak akan berpengaruh pada hubungan kedua ormas dengan Jokowi. Wasisto menuturkan desakan untuk menunda pilkada lebih kepada seruan moral bagi warga. Renggangnya di periode kedua. Namun Wasisto menyoroti hubungan Jokowi dengan ormas besar Islam tersebut yang cenderung renggang di periode kedua kepemimpinannya ini. Menurutnya masih ada segelintir individu dari kedua ormas yang bermanuver di luar organisasi sehingga memicu kerenggangan dengan Jokowi. Di sisi lain, Wasisto memandang pada periode keduanya, Jokowi memang tak terlalu mengakomodasi kepentingan ormas. Salah satu yang paling menonjol adalah jatah Kementerian Agama yang lepas dari pangkuan PBNU. Jokowi menunjuk Fahrul Razi, mantan Jenderal TNI yang membantu pemenangan dalam Pilpres 2019. Menurutnya saat ini Jokowi lebih mengakomodasi kepentingan elit yang selama ini membantunya di Pilpres.